Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Pada masa pandemi COVID-19 sebenarnya tidak menjadikan kita berpangku tangan. Dalam keadaan apapun sebenarnya seorang muslim harus tetap bekerja. Apalagi bekerjanya adalah untuk menghidupi dirinya, keluarganya. Seorang mukmin tidak pernah berputus asa. Apalagi di negara kita, tanah yang sangat luas adalah merupakan salah satu potensi besar bagi kita untuk melakukan bercocok tanam. Memang di era globalisasi seperti ini, banyak orang berpikiran bahwa bertani, berkebun itu adalah hal yang tidak relevan pada zaman saat ini. Sungguh itu adalah merupakan pemikiran yang kurang baik. Kenapa hadirin pemirsa yang budiman? Sesungguhnya bertani atau berkebun, berladang, bersawah itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang paling baik. Maka dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan paling tidak ada 5 poin yang menyatakan bahwa bertani itu adalah keren. Bercocok tanam itu adalah keren. Bersawah itu adalah keren. Bekerja itu adalah keren. Bukan kita harus berpangku tangan layaknya orang yang menyerah dan pasrah dalam kehidupan. Hadirin pemirsa yang budiman, alasan yang pertama kenapa berusaha, bekerja, berkebun, bercocok tanam itu adalah keren. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Innallaha yuhibbul 'abda al-mu'min al-mutaharrif." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang berusaha dan bekerja. Bekerja, bercocok tanam, berladang, bersawah adalah merupakan satu pekerjaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya kita melihat para pemuda, anak-anak remaja yang bekerja tidak mengenal rasa gengsi, itu adalah merupakan hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang budiman, kalau ada orang saat ini gengsi dia bekerja di sawah, seorang pemuda misalnya, bekerja di ladang, bekerja di kebun, sungguh itu sangat terbalik dengan apa yang pernah dialami oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah manusia yang tidak hanya berprofesi sebagai seorang raja, tapi beliau raja sekaligus merupakan seorang nabi. Nabi adalah raja yang diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau la ya'kulu illa min amali yadihi. Nabi Daud alaihissalam tidak makan kecuali dari hasil usahanya. Alasan yang kedua kenapa bertani, bercocok tanam itu adalah merupakan hal yang sangat baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat, dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal hijrah ke Madinah, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk bercocok tanam, untuk berusaha. Mungkin ketika itu para sahabat yang datang dari Makkah, profesi mereka kebanyakan adalah para pedagang, susah untuk beradaptasi, untuk berladang. Tapi Masya Allah, dengan motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mereka bercocok tanam, agar mereka berladang, berkebun dan bertani, memotivasi mereka untuk bekerja dan bekerja.
Bahkan sebagian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah petani. Mungkin kita mengira sosok seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah terkenal, seorang khalifah yang banyak meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan dalam Islam. Pikiran kita, beliau tidak pernah mengurusi hal yang demikian. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan ayahnya Abdullah, Umar berkata kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, kenapa engkau tidak tanami tanahmu seperti itu? Kenapa engkau biarkan begitu saja?" Maka Abdullah mengatakan, "Wahai Umar, aku sudah tua. Mana mungkin aku untuk menanami tanah ini?" Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Tanami, karena sesungguhnya itu adalah merupakan pekerjaan yang terbaik." Maka kata Jabir, periwayat hadis ini, Umar dan ayahku menanami tanahnya. Subhanallah, para sahabat yang mulia, mereka adalah para petani, mereka adalah orang yang bekerja di kebun. Karena sesungguhnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya dalam hadis ini, ayyul kasbi afdal, pekerjaan yang bagaimana yang paling afdal wahai Rasul? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amalur rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Subhanallah, para sahabat adalah sebagian besar dari mereka adalah petani. Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam Islam, adalah seorang petani. Maka bagaimana dengan kita? Kita bukanlah seorang khalifah, bukanlah anak khalifah, bukanlah orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi ini dan itu, gengsi untuk bertani. Ketahuilah, bertani itu adalah keren. Alasan yang ketiga, kenapa bertani itu adalah keren? Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya tidak senang dengan seorang mukmin yang lemah, loyo, tidak bertenaga, tidak kuat. Tapi Allah menyukai mukmin yang kuat, mukmin yang selalu bekerja, mukmin yang bisa melayani orang lain, bukan seorang mukmin yang selalu minta dilayani oleh orang lain. Para sahabat ridwanullahi alaihim, di pagi hari, di siang hari, sebagian mereka ada yang berdagang, sebagian mereka ada yang bekerja di sawah, di kebun, sebagian mereka ada yang berperang dan lain sebagainya, sebagian mereka ada yang mengajar. Tapi pekerjaan mereka di malam hari sebagai ahli ibadah, lebih akrab dengan Al-Quran, tidak mereka tinggalkan. Kenapa? Untuk mencari kehidupan. Itu adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang mukmin. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang keempat, kenapa bertani itu adalah keren? Karena sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa ma akala at-tayr wa ma akala sab'u fa huwa lahu sadaqah wa ma akalat at-tayr fa huwa lahu sadaqah wa ma wala kana yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang muslim bertanam. Seperti ini adalah seorang pemuda yang sedang bercocok tanam, menanam nanas, jagung dan lain sebagainya. Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ukila minhu lahu sadaqah. Apa
apa yang kita tanam dari pisang dan lain sebagainya ini, kemudian dimakan, maka itu adalah sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Kalaupun nanti tanaman yang kita tanam tidak bisa kita nikmati, tapi dicuri oleh orang lain, itu adalah sedekah. Dan apapun nanti yang mungkin dimakan oleh binatang buas dari tanaman kita, babi, seperti misalnya di ladang yang sedang kami tempati ini, sepertinya ada jejak kaki babi, mungkin babi masuk. Dan kalaupun nanti tanaman kita dimakan oleh babi, fahuwa lahu sadaqah. Kata Rasulullah SAW, itu adalah sedekah. Dan kalaupun nanti tanaman yang kita tanam dimakan oleh ayam, ini seperti jagung yang kita saksikan daunnya dimakan oleh ayam, mungkin nanti dimakan oleh burung, maka itu adalah sedekah. Wala kana yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Kalaupun nanti ada yang mengambil punya kita, mencabut punya kita, mengurangi punya kita, fahuwa lahu sadaqah, itu adalah sedekah. Maka hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, bertani itu adalah keren karena apa? Pahala yang dilakukan oleh orang yang bertani itu adalah pahala sedekah. Subhanallah. Alasan yang kelima, kenapa bertani itu adalah keren? Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis dikatakan, kalau seandainya engkau mendengar Dajjal itu keluar dan di tanganmu ada biji wadiyatun, biji kurma, maka jangan buru-buru engkau tanam. Artinya harus kita perbaiki bagaimana cara bertani yang baik. Maka tanamlah yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya fama ba'daka illa aisyan, sesungguhnya setelah engkau masih ada kehidupan. Subhanallah. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in qamatis sa'ah wa fi yadika fasilatun falyaghrisha. Kalau seandainya kiamat sudah dekat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di tangan ada benih. Benih apa saja? Seperti ini misalnya biji karet, ada jagung, falyaghrisha, tanamlah. Hadirin pemirsa yang budiman, jangan pernah kita berpikir apa yang kita makan hari ini harus kita tanam hari ini harus kita makan nanti. Tidak. Mungkin bisa saja generasi anak kita, cucu kita, generasi setelah kita yang akan menikmatinya. Itu adalah merupakan amal yang terbaik. Subhanallah. Pemirsa yang budiman, itulah 5 alasan kenapa bertani, bercocok tanam, berladang itu keren. Yang pertama, karena itu adalah merupakan hal yang dianjurkan dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus bergerak dan bekerja. Yang kedua, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat ada sebagian mereka adalah petani. Yang ketiga adalah Allah menyukai orang mukmin yang kuat, yang bekerja, yang berusaha untuk menghidupi dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang keempat adalah orang yang bercocok tanam, orang yang bertani akan mendapatkan pahala orang yang bersedekah. Bahkan apa yang dimakan, diambil, dicuri, dimakan oleh hewan, oleh burung, semuanya itu adalah sedekah. Maka ikhlaskan apa yang kita tanam. Dan orang yang bercocok tanam, orang yang bertani, itu adalah merupakan tabungan ia kelak di akhirat. Subhanallah. Maka jangan pernah lagi kita berpikir bahwasanya kita gengsi dengan bertani, kita gengsi dengan bercocok tanam. Sungguh itu adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia. Ayyul kasbi afdal, usaha yang bagaimana yang paling afdal, kata Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seperti itu, amalur rajuli biyadihi, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, Allah memberikan kekuatan bagi kita dan bisa mengarun kehidupan kita dalam keadaan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ulang. Aspak, sini.
Pinjam topi untuk Pak. Habis oh ada Nike ya, bagus. Rekam Pak Kaal belum terbiasa. Sini. Kameramen. Kameramen. Coba kira siang. Lah panas. Mau ngasihkan bensin teh dulu. Hah? Kaki dulu, kaki dah cepat ini. Paling itu 10 menit. Aal tuh kaki jalan situ cak nyangkul bersihkan. Berapa menit dong? Hah? Berapa menit? Kalau cak 10 menit kurang. Pak. Ini loh berjalan.